Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan pembuatan plot pada peta menggunakan pengambilan sampel secara sampling, yang dimana untuk menentukan banyaknya plot kita terlebih dahulu dapat mengetahui luasan suatu area. Di sini saya menggunakan senaru yang dimana luasannya itu sebesar 204.451,843 hektar. Nah, dengan mengetahui luasnya itu, maka kita dapat melakukan perhitungan data yang dimana luas area sama dengan 204.451,8 luas areanya dan petak ukurnya 0,04, maka kita dapat mengetahui seberapa banyak plot yang akan kita gunakan menggunakan luas dari suatu area dikali intensitas sampling yang digunakan. Di sini kita menggunakan intensitas sampling 10%, maka kita dapat mengkalikan 204.000 dikali 10% menghasilkan 511 plot. Maka dengan begitu kita dapat melakukan penelitian menggunakan perwakilan dari 511 plot, yang dimana 511 plot ini masing per plotnya mewakili 0,4 hektar atau 4.000 meter kuadrat. Setelah itu kita dapat mengetahui nilai tengah atau jarak antara plotnya itu berapa. Nah, di sini jarak antara plotnya itu adalah 63. Setelah melakukan perhitungan ini, maka kita dapat memulai pembuatan peta. Yang pertama-tama kita buka Arc Toolbox. Setelah itu kita buka data menu. Kita buka Art Cartography Tools, Data Driven Page, dan Grid Index Features untuk membuat grid atau kotak-kotak. Double klik, masukkan SHP-nya di input feature. Setelah itu di polygon width and polygon height kita ubah satuannya menggunakan meters, dan di sini kita masukkan banyaknya plot tadi, yaitu 63, nilai tengah atau jarak antar plot yaitu sebesar 63,24. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita bisa mengganti namanya agar memudahkannya. Grid. Oke. Setelah itu, jika telah membuat grid pada areanya ini, kita dapat mengklipnya. Untuk klip kita buka Analysis Tools, Extract, dan pilih klip. Input feature gunakan grid, klip feature-nya gunakan senaru. Lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa mengganti namanya seperti tadi, klip. Untuk gridnya kita bisa ganti warnanya menjadi hollow supaya tidak mengganggu. Jika sudah mengklip, kita dapat klik kanan pada klip dan membuka attribute table. Lalu kita tambahkan field untuk luas. Type-nya kita menggunakan double, lalu klik OK. Calculate geometry untuk mengetahui luasannya, properti set area. Unitnya hektar. Yes. Oke. Di sini mohon maaf teman-teman, ada keliru sedikit. Seharusnya di sini kita menggunakan
WG zona 50S UTM WGS 1984 Southern kita gunakan yang 50S karena Pulau Lombok itu berada di area 50S. Klik apply, klik OK. Udah. Ini terjadi distorsi pada anunya sehingga kita bisa mengulang untuk klipnya dan juga gridnya. Kita lakukan secara cepat saja. Kartografi tools, grid index vector, senar, meters. Mohon maaf teman-teman. Kita gunakan meter seperti tadi 63,24. Begitu juga dengan sini 63,4. Klik OK. Grid. Enter. Setelah itu kita buka Arc Toolbox. Kita buka Analysis Tools. Kita klik grid tadi dan senaru, klik OK. Kita ubah warna grid menjadi hollow, ganti namanya terlebih dahulu supaya mudah dibedakan. Klik kanan pada klip, pada atribut table kita lakukan menambahkan add field. Untuk nama kita menggunakan luas dan type-nya itu double karena kita akan bermain dengan angka. Lalu klik OK. Luas kita pilih, kita calculate geometry. Setelah itu gunakan hektar di units. Nah ini kita sort ascending, sort descending. Nah tadi kan kita sudah melakukan perhitungan untuk mengetahui banyaknya plot yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan 511 plot. Dari semuanya ini kita dapat menghapus sebanyak 60 plot karena dari semua area yang telah diklik atau yang telah dibuatkan grid didapatkan banyak plot banyak total plot sebanyak 571, sehingga untuk mendapatkan 511 kita dapat menghapus semua plot dari bawah. Kita hapus sampai 60 karena 571 dikurang 60 menjadi 511. Jika sudah, kita klik X, kita edit feature pada klip, kita nyalakan edit feature-nya, start editing, klik kanan properties, klik kanan pada atribut table, lalu kita remove, maka kita akan mendapatkan total banyak plot sebanyak 511. Lalu kita klik X. Jika sudah, kita bisa mendapatkan kita bisa memberikan titik-titik pada tiap tengah area untuk mengetahui area mana yang akan disamperin untuk pengambilan data dengan cara buka data management tools, buka features, lalu pilih feature to point. Untuk inputnya kita yang gunakan yang klip tadi ya, lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa mengganti namanya menjadi feature
to point, enter. Jika sudah mendapatkan fitur to point, kita juga bisa menambahkan grafik buffer atau hanya untuk mengetahui bagaimana sebesar apa plot yang akan kita gunakan. Karena kita ini ada di hutan alam atau bukan di area mangrove, maka kita bisa menggunakan yang 20x20, yaitu klik Analysis Tools dan buka Graphic Buffer. Input vector kita masukkan fitur to point, linear unit gunakan meters. Di linear unit kita masukkan 10 untuk plot yang 20x20, sedangkan untuk plot yang 10x10 kita menggunakan yang 5x5. Caps type-nya kita gunakan yang square. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, maka akan muncul kotak-kotak di yang akan ditengahi oleh titik-titik. Setelah itu jangan lupa di save. Oh ya, kita stop editing dulu ya di clip tadi. Save edit, yes. Nah, ini kita ganti namanya untuk memudahkan, graphic buffer. Nah, jika sudah, maka kita bisa mulai melakukan layout untuk memasukkan peta ini ke layout ketika siap untuk di print atau dimasukkan ke Avenza. Untuk di gridnya kita uncentang saja, untuk senaru juga kita bisa uncentang agar hasilnya menjadi lebih rapi. Kita buka yang di sini, layout view. Untuk bagian ini kita bisa mulai menambahkan seperti kata-kata, buka properties. Untuk teks kita bisa menggunakan kata-kata kita bisa menambahkan kata-kata sesuai dengan petanya. Di sini saya akan menambahkan nama peta penelitian plot sampel area Senaru Lombok Utara. Stylenya kita bisa gunakan yang ini, kemudian apply. Untuk font kita bisa gunakan font sebesar, disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Saya akan menggunakan 18. Jika sudah, klik OK. Setelah itu kita dapat menambahkan mata angin. Cara insert, masukkan north arrow, pilih mana yang diinginkan. Di sini saya ingin menggunakan yang ini, jadi langsung saja kita klik OK. Kita geser ke sini, ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Jika sudah, kita bisa juga menambahkan scale bar. Saya menggunakan ini, langsung saja klik OK dan bisa diletakkan di sini. Lalu buka insert lagi, kita bisa menambahkan skala. Saya ingin menggunakan yang ini, sehingga kita bisa sesuaikan tempatnya. Di sini saya ingin meletakkannya di samping mata angin di sini, jadi formatnya saya ingin
sebesar 18. Apply. Oke. Bisa letakkan di sini. Setelah itu kita akan menambahkan keterangan atau legends. Klik insert, pilih yang legend. Lalu klik next, finish. Untuk legend ini kita menyesuaikan dengan apa saja yang dicentang di bagian ini, bagian layers. Setelah itu kita bisa menambahkan sumber data. Di sini kita bisa menambahkan teks lagi, teks. Untuk teks ini akan saya ganti sebagai sumber data. Yang pertama ArcGIS, yang kedua SAP kawasan Semeru, Lombok Utara. Ukuran font disesuaikan. Saya akan menggunakan ukuran font sebesar 16. Apply. Oke. Maka peta penelitian kita sudah jadi dan bisa dicetak atau diekspor menggunakan file. Tapi sebelum kita bisa melakukan ekspor peta ketika ingin digunakan di aplikasi Avenza ataupun dicetak. Sekian tutorial bagaimana cara pembuatan plot pada peta dan perhitungannya serta cara membuat layout. Saya Irwan Pramudi Saputra dengan tim C1L022034 kelompok 7 GIS mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.